Aku udah sabar sama kamu dari dulu sampai sekarang. Aku udah sabar sama kamu. Dulu aku punya salah sama kamu dan aku minta maaf sama kamu. Sekarang aku berubah demi kamu sama Nadia. Tolong kamu redain emosi kamu demi Nadia, ya. Jangan emosi. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, sekarang kamu sudah telat, Helmi. Dalam hati dan kehidupan aku sudah tidak ada tempat buat kamu. Aku, Nadia, dan Rizal sudah bahagia, Helmi. Ya Allah, kasihan Dante. Kuatkan jiwa anak ini ya Allah. Semoga ujian kesabaran yang dilalui Anissa dan Dante akan membawa berkah, kebahagiaan yang berlipat suatu saat nanti ya Allah. Apa Rosi juga akan merasakan hal yang sama kalau sampai aku bercerai dengan Mas Bram? Fiona, kita ngapain kesini? Kita lagi nungguin Papa ganteng sayang. Kamu mau diajak jalan-jalan? Itu dia. Hai. Hai. Sayang. Ih, udah mandi belum ya? Udah. Om bawain apa nih buat Nadia? Mau lihat gak? Mau. Wah, coklat. Makasih ya Om. Nadia suka banget coklat. Ini buat Nadia. Sayangnya. Sekarang mau pergi gak? Mau. Ayo, kita pergi sekarang. Kamu duduk depan aja, sayang. Bentar Ona ya. Ya, hati-hati ya. Dah. Dah. Ntar saya tungguin di taman. Iya. Ona. Dadah. Tega maning, ditinggal di pinggir jalan. Kalau ada yang nawar gimana? Mami papinya Om. Jangan takut sayang. Salam. Oh, jadi ini papi maminya Om Helmi. Iya sayang. Loh, kok masih manggil Om Helmi? Panggil Papa dong. Om Helmi, kenapa Nadia harus panggil Om Papa? Ya, karena ini papa kamu, papa kandung kamu loh. Tapi kata Mama, Udah, jangan dengerin kata mama kamu. Yang jelas ini papa kamu. Om, Nadia mau pulang. Nadia nggak mau main sama Om lagi. Nadia mau pulang. Nadia, kamu kenapa? Nadia nggak punya papa. Nadia nggak mau punya papa. Nadia mau pulang. Sini Nadia sini. Sayang. Dengerin ya. Om bukan papanya Nadia. Ya. Om itu omnya Nadia. Bukan papa. Om beneran bukan papa Nadia. Bukan. Dia nggak usah takut ya. Sekarang Nadia main aja. Tadi kan belum puas mainnya. Oke, main. Om di sini ya. Mama nggak usah maksain kayak gitu lah, Ma. Kasihan Nadia. Pelan-pelan aja, Ma. Ini semua pasti ulah Vina. Dia sudah mempengaruhi anak kamu. Kamu lihat sendiri tadi kan, dia begitu trauma ketika mendengar kata papa. Benar-benar keterlaluan tuh si Vina. Mami jangan ngomong kayak begitu lah, Mi. Dia itu ada teman namanya Dante. Dan papanya tuh galak, kasar sama mamanya. Dia sendiri yang bilang. Alah, kamu ini masih saja belain si Vina. Itu semua juga pasti si Vina yang nakut-nakutin Nadia. Pasti dia bilang kalau semua papa itu galak. Kalau terus dibiarin begini, jangan-jangan nanti Nadia itu takut menikah gara-gara trauma sama laki-laki. Ya kan? Iya, bukan seperti itu, Mi. Udahlah sekarang sabar aja. Takutnya kalau emang seperti ini nanti Nadianya malah kabur, marah-marah. Nanti nggak mau ketemu lagi sama aku. Ya. Terserah kamulah. Yang jelas, papi sama mami
nggak mau lama-lama nunggu kamu ngurus hak asuh Nadia. Ingat itu. Iya. Aduh, moga-moga aja kagak macet nih. Buset. Ya, Nadia. Nadia. ya Bu Vina pakai nyusulin ke sini lagi. Aduh, gimana nih habis gue. Ini orang diteleponin kok nggak diangkat-angkat ya? Waduh. Pakai handphone lagi. Ya Allah. Ya Allah. Semoga aja Bu Vina nggak dengar suara ini handphone. Ya Allah, tulikanlah telinganya untuk sementara. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Ona, kamu dari tadi saya teleponin kenapa nggak diangkat-angkat ya? Baru mau diangkat Bu barusan. Nadia mana? Nona dia. Di sono Nono. Tadi di sono. Mana? Kok nggak ada? Tadi di sono Bu, lagi main sama itu. Sama Dante sama Rosi di sono tadi. Kamu jangan ngarang ya, Ona. Saya dari tadi sudah keliling taman ini tapi tidak ada Nadia. Di mana dia? Nona dia di... Jawab, Ona. Bu, jangan omelin saya dong, Bu. Ya, Bu, ya. Ini bukan kesalahan saya, Bu, beneran. Saya cuma melaksanakan tugas doang, Bu. Bu, jangan marahin saya, Bu. Laksanakan tugas. Tugas apa sih? Tugas. Aduh, gawat nih. Vina pasti ngamuk besar kalau gini. Aku mesti jelasin apa ke Vina? Perang dunia dah. Buka pintunya, Halmi. Keluar. Tahu saya emosi nanti dia trauma gimana? Kamu tuh keterlaluan ya, Helmi ya. Aku emang gak bisa dengan cara baik-baik sama kamu. Terus sekarang aku harus pakai cara apa supaya kamu gak ganggu hidup aku sama Nadia lagi? Pakai apa dong? Iya tadi aku cuman... Nadia, keluar kamu. Udah berapa kali Mama bilang sama kamu jangan deket-deket sama laki-laki ini. Keluar kamu, Nadia. Tapi Nadia, Ma. Vina udah gak sabar, kenapa sih kamu tuh? Sini kamu, berapa kali Mama bilang sama kamu. Vina, kamu bisa gak sih gak usah kasar sama dia? Kamu sekarang mau ngajarin aku caranya ngedidik anak. Kamu pikir kamu siapa, ha? Aku papanya dia. Aku papa kandungnya dia. Kalau kamu kasar sama Nadia, aku berhak negur kamu. Beneran Papa Nadia. Bukan, Nadia. Dia tuh bohong sama kamu. Dia bukan papa kamu. Sampai kapan kamu kayak begini sih? Bilang kalau aku bukan papanya dia, mau sampai kapan? Helmi, kamu ini bukan papanya Nadia. Jadi nggak usah sekali lagi kamu ngaku-ngaku sebagai papanya Nadia karena kamu bukan. Cukup, aku udah sabar sama kamu. Dari dulu sampai sekarang aku udah sabar sama kamu. Dulu aku punya salah sama kamu dan aku minta maaf sama kamu. Sekarang aku berubah demi kamu sama Nadia. Tolong kamu redain emosi kamu demi Nadia, ya? Jangan emosi. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, sekarang kamu sudah telat, Helmi. Dalam hati dan kehidupan aku sudah tidak ada tempat buat kamu. Aku, Nadia, dan Rizal sudah bahagia, Helmi. Rizal bisa apa dia? Hah? Rizal bisa apa dia? Rizal bisa bagian kamu sama Nadia? Iya, aku tahu siapa Rizal. Itu cuma brengsek. Semua perkataan dia, semua perilaku dia sama kamu. Kamu kosong semuanya. Daripada kamu sama dia, mending kamu rujuk sama aku, ya? Nggak usah mimpi. Sampai kiamat pun, sampai aku mati pun, aku nggak mau rujuk sama kamu. Buat apa aku rujuk sama kamu, hah? Playboy, pemabuk, tidak bertanggung jawab. Helmi, masih bagus kamu itu dapat azab kalau kamu itu infertil, bukan penyakit lain. Aja! Apa? Hah? Tampar aku sekarang, tampar aku, Helmi. Astagfirullah. Nona dia, udah mau kemana lagi tuh? Biar kamu sadar kalau kamu tuh mau berubah, ayo tampar aku. Maafin aku. Ini semua gara-gara kamu. Nadia! Masya Allah. Bangun, Nadia! Masya Allah, Nadia! Nadia sayang. Masa nggak sih nyetir pakai mata? Hah? Helmi, udah dong, bawa Nadia ke rumah sakit, itu nanti aja. Blok! Nadia, sekarang kamu sabar ya. Sakitnya. Ayo. Iya, sayang.
Karin, sekarang bukan saatnya untuk kamu nanya-nanya. Sekarang kamu harus dengar sama aku. Selama ini aku sudah cukup sabar nanganin kamu. Dan aku udah nggak tahu gimana cara untuk jelasin sama kamu lagi kalau hubungan kita sudah selesai. Aku pilih untuk kembali kepada keluarga aku, kepada istri aku, kepada anak aku. Tolong. Lupakan semua yang kita sudah lewatin bersama. Lupakan semuanya karena sekarang udah nggak berguna lagi. Mas, Kamu itu masih muda, cantik, dan kamu punya prestasi yang bagus. Tolong lupakan obsesi kamu untuk memiliki aku. Karena kamu nggak akan pernah dapat apa yang kamu mau. dan aku gak mau cari lelaki lain, Mas. Aku cuma mau sama kamu. Dan aku cuma mau jadi istri kamu. Dan sebelum semuanya terwujud, aku gak akan pernah mundur sedikit pun. Cukup, Karin, cukup. Sekarang kamu harus bangun dari mimpi kamu yang salah ini. Dan lanjutin hidup kamu. Lanjutin hidup, Mas. Asal Mas Bram tahu, hidup aku selama ini udah terputus gara-gara kamu putusin aku. Dan sekarang, aku memang mau melanjutkan hidup aku, tapi sama kamu, Mas Bram. Kamu tuh gila, Karin. Ya, aku memang gila, Mas Bram. Dan aku gila karena kamu. Aku sekarang udah ngerti kamu marah-marah tadi. Padahal karena kamu kangen sama aku kan, Mas Bram. Dan pasti isi surat ini, surat kamu udah menceraikan istri kamu. Aduh, Mas Bram, aku tahu hati kamu tuh memang cuma buat aku, sayang. Baca dulu suratnya. Iya, ini aku mau baca. Kalau benar, aku mau pajang di rumah aku. Aku bingkai. Mas, enggak. Kamu salah kasih surat. Kamu salah orang, Mas. Itu surat buat kamu, Karin. Ya, itu surat pemecatan kamu dari kantor pusat. Kamu nggak bisa mencat aku gitu aja. Aku tuh calon istrinya kamu, Mas. Mulai sekarang, kamu itu bukan lagi bawahan aku. Kamu bukan lagi rekan kerjaku. Kamu bukan siapa-siapa aku. Jadi jangan pernah ganggu aku dan keluarga aku lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa aku nggak bisa berhenti memikirkan permasalahan rumah tangga aku sejenak? Bunda kenapa? Kok piringnya pecah? Bunda nggak apa-apa kok, ini kesalahan Bunda. Tadi Bunda gara-gara buru-buru ambil piring terus licin, terus ya jatuh gini. Tangan Bunda kenapa? Kena pecahan beling ya? Obatin Bunda, obatin. Iya, ini Bunda mau obatin. Kamu jangan di sini, banyak belingnya. Ayo masuk ke kamar. Ayo. Ya Allah, jika tetesan darah dari luka di tanganku ini sama halnya dengan tetesan air mata sedih hatiku, lalu harus seberapa banyak tangis yang aku isahkan untuk menyembuhkan luka hatiku. Aku ingin kembali pada kenyataan bahwa keluargaku baik-baik saja. Tidak pernah ada pertengkaran, celah, dan air mata. Aku mohon ya Allah, bangunkan aku dari tidur panjangku.